Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Budi Santoso. Saya merupakan guru dari SD Negeri Kertamulya 02. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya pada topik pertama, yaitu mengenai Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada topik pertama ini kita akan mempelajari 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul kedua terkait mendidik dan mengajar, dan modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul keempat kita akan mempelajari mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan di modul kelima mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kita awali pada modul pertama. Modul pertama terkait dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di mana kita nanti akan mencoba mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik dan peran kita sebagai guru. Lalu seperti apa guru yang akan kita harapkan nantinya. Bapak Ibu guru hebat, kita mulai dari mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik kita harus mampu mengenali kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Selain itu, sebagai pendidik kita juga harus memiliki sikap adaptif, yang berarti kita harus mampu mengadaptasikan diri kita dengan lingkungan secara cepat dan tepat. Kemudian peran kita sebagai guru dalam usaha mengenali dan memahami diri sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, memberikan ilmu ini bertujuan demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Apapun yang kita ucapkan dan tingkah laku kita sebagai guru tentu sedikit banyak akan ditiru oleh para murid kita. Untuk itu, marilah kita perlu merefleksikan diri menuju ke arah yang lebih baik dan memberikan contoh atau teladan yang baik bagi para siswa dan siswa. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apakah kita? Nah, untuk saya sendiri, saya tentunya sebagai guru perlu memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas. Kita juga perlu mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam diri kita masing-masing sebagai pendidik. Guru yang mampu menjadi teladan yang baik bagi siswa adalah guru yang mampu mengembangkan kemampuan dan kelebihannya, serta mampu meningkatkan prestasi serta budi pekerti siswa ke arah yang lebih positif. Kemudian di modul kedua kita akan mempelajari mengenai mendidik dan mengajar, di mana dalam mendidik dan mengajar ini kita perlu untuk mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan mengenai pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid atau siswa kita. Dari hal tersebut, maka pendidikan ini sendiri bukan hanya berpedoman pada pengetahuan siswa saja, namun dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan siswa, seperti keterampilan yang dikembangkan secara maksimal, kebermanfaatnya, maupun sikap ataupun sifat yang perlu dilakukan ke arah yang lebih baik. Kemudian pada pendidikan selama 1 abad, dalam pendidikan di Indonesia ini perlu adanya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif menuju pendidikan ke arah yang lebih baik. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara, memperkenalkan sistem amal yang sudah tak asing di telinga kita sebagai pendidik, yaitu Eng Marswan Soeharto, Eng Madya Mangunkusumo, Tuturi Handayani. Selain itu, dalam pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Kemudian menjadi manusia secara utuh, didefinisikan sebagai pendidikan seyogyanya harus mampu memberikan pendidikan lahir maupun pendidikan batin kepada siswa, agar terpenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan yang sesuai. Selain itu, dengan pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin, maka akan tercapai keseimbangan dalam hidup. Oleh karena itu, peran pendidikan sangatlah penting dalam mengembangkan pribadian, budi pekerti dan pikiran menuju keseimbangan dalam hidup manusia.
Bapak Ibu guru hebat, kita menuju ke modul ketiga. Pada modul ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ketiga ini kita akan mempelajari mengenai kodrat murid bergerak secara cepat dan tepat. Pada kodrat keadaan ini juga dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini sebagai murid dilahirkan dalam kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di pedesaan, pesisir pantai, pegunungan maupun dataran tinggi, sehingga proses perkembangan murid ini tentu akan beragam. Nah, untuk itu sebagai guru dan pendidik kita harus mampu mengembangkan potensi yang beragam yang dimiliki oleh siswa kita. Selanjutnya pada kodrat zaman, perubahan zaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Untuk itu kita sebagai pendidik juga harus mampu bersifat adaptif, di mana kita harus mampu untuk segera beradaptasi terhadap perubahan zaman. Misalnya di abad 21 ini, cara berinteraksi maupun cara mengajar kita tentu akan berbeda dengan cara berinteraksi pada murid di pertengahan abad 20. Kemudian dengan adanya asas Trifon, yaitu yang pertama kita akan membahas kontinuitas, di mana pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian asas konvergen, yaitu pengembangan yang diperoleh dari manapun dan kapanpun, namun tetap harus sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Kemudian adalah konsentris, di mana pengembangan dan sikap terbuka, namun kita perlu mengolah lagi kebudayaan yang sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya di modul keempat, mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebelum kita membahas mengenai menumbuhkan budi pekerti yang baik, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari budi pekerti. Budi pekerti atau wadak merupakan suatu hasil dari adanya persatuan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga dapat menimbulkan suatu tenaga untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Lalu sebagai pendidik kita juga diharapkan berperan serta dalam membantu menemukan kecerdasan budi pekerti pada diri peserta didik kita, yaitu dengan tuntunan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Dengan adanya pendidikan yang dialami oleh peserta didik, maka diharapkan peserta didik ini mampu menguasai dirinya secara baik dan mengalahkan tabiat-tabiat buruk yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya kita pada modul kedua ini juga akan mengenal teori konvergensi dan juga pengaruh pendidikan, di mana teori ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah teori tabula rasa. Teori tabula rasa ini adalah teori yang beranggapan mengenai kodrat anak diibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang kita berikan kepada siswa. Sedangkan pada teori negatif, teori ini beranggapan bahwa kodrat anak ini ibarat kertas yang sudah terisi dengan berbagai macam coretan maupun tulisan. Bapak Ibu guru hebat, kita menuju ke modul kelima mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana kita nantinya akan membahas mengenai bagaimana cara mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Kita bahas mengenai mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik sebaiknya memang perlu untuk mengenal dan memahami dari kekuatan kodrat anak, di mana murid ini mampu mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan berbagai cara yang berbeda. Untuk itu, dalam menilai murid, sebaiknya kita menggunakan berbagai macam metode dan tidak hanya berpusat pada satu metode saja. Pada sistem Among yang sudah diperkenalkan Ki Hajar Dewantara, yang juga tidak asing bagi kita juga perlu mengetahui apa makna sesungguhnya dari Engarso Sung Tulodo, atau di depan memberikan teladan, Eng Madya Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, dan Keturi Handayani, atau di belakang yang mampu memberikan dorongan.
Merdeka Belajar pada abad 21 ini sudah tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi pada abad 21 ini guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita, sebagai pendidik sebaiknya kita juga mampu untuk mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong ataupun kerjasama ini penting dan bermanfaat secara tidak langsung juga dapat menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga perlu adanya kerjasama antar sentra pendidikan, yaitu adalah keluarga, alam sekolah, dan masyarakat untuk mampu berkontribusi dalam mengembangkan nilai-nilai sikap, pengetahuan, maupun keterampilan para siswa. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah paparan saya mengenai pemahaman topik pertama terkait aksi nyata Merdeka Belajar. Setelah mengikuti paparan Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk berkenan mengisi umpan balik melalui formulir pada link yang tertera pada kolom deskripsi video ini, tentang apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Demikianlah paparan dari saya. Atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat, semangat, dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.